Dasar teori 1 balok kaca. Suatu sifat gelombang yang menarik adalah bahwa gelombang tersebut dapat dibelokkan oleh rintangan tergantung indeks bias. Hal ini sering disebut dengan pembiasan gelombang. Salah satu gelombang adalah cahaya. Cahaya adalah energi berbentuk gelombang elektromagnetik yang kasat mata dengan panjang gelombang 380 sampai 75 nm. Sifat-sifat cahaya dan interaksinya terhadap sekitar dilakukan dengan pendekatan paraksial geometris seperti refleksi dan refraksi, dan pendekatan sifat optik fisiknya yaitu interferensi, diferensi, dispersi, polarisasi. Masing-masing studi optikal klasik ini disebut dengan optika geometris dan optika fisis. Salah satu sifat yang dimiliki sebuah cahaya adalah pembiasaan cahaya saat cahaya masih melalui dua medium yang berbeda. Pembiasaan cahaya berarti pembelahan arah rambat cahaya saat melewati bidang batas sifat dua medium yang berbeda indeks biasnya. Pada bidang fisika, cahaya adalah radiasi elektromagnetik baik dengan panjang gelombang kasat mata maupun yang tidak. Selain itu, cahaya adalah paket partikel yang disebut foton. Kedua definisi tersebut merupakan sifat yang ditunjukkan cahaya secara bersamaan sehingga disebut dualisme gelombang partikel. Paket cahaya yang disebut spektrum kemudian dipersepsikan secara visual oleh indera penglihatan sebagai warna. Bidang studi cahaya dikenal dengan sebutan optika, merupakan area insight yang terpenting pada fisika modern. Studi mengenai cahaya dimulai dengan munculnya era optika klasik yang mempelajari besaran optik seperti intensitas, frekuensi atau panjang gelombang, polarisasi, dan cahaya. Setiap cahaya yang datang dan melewati medium yang berbeda, maka sinar tersebut dibiaskan tergantung kerapatannya. Sudut sinar bias dapat mendekati garis normal maupun menjauhinya tergantung kerapatannya. Hukum ini dapat ditulis dengan matematis bahwa nisbah sinus sudut datang dan sudut bias adalah konstan, yang tergantung pada medium. Perumusan lain yang lebih ekuivalen adalah nisbah sudut datang dan sudut bias sama dengan nisbah kecepatan cahaya pada kedua medium yang sama dengan kebalikan nisbah indeks bias. Berkas cahaya didatangkan pada salah satu sisi balok atau kaca plan paralel atau yang sering kita gunakan yaitu sinar datang AB, maka sinar tersebut akan keluar lagi pada sisi lain setelah mengalami pembiasan atau sinar CD. Nah, seperti yang akan saya tunjukkan pada gambar nanti, dalam model ini jika ditinjau untuk satu bidang batas, maka sinar datang AB atau sudut I1 sama dengan I dan dibiaskan menjadi BC atau sudut bias R1 sama dengan R. Nah, menurut Senius, pembiasan antara sinus datang dengan sinus sudut bias pada medium udara yaitu sama dengan N sin I per sin R. Nah, itu untuk persamaan satunya. Nah, perhatikan gambar berikut ini. Sinar datang dari udara melewati kaca setebal D dalam satuan cm. Nah, kemudian menuju medium udara kembali. Pada proses tersebut, tampak pada gambar yang saya tampilkan, sinar mengalami pergeseran dari arah sinar semula. Nah, besar pergeseran sinar tersebut dapat dihitung menggunakan rumus T sama dengan D kali sin kali I1 kurang R per cos R1. Prisma adalah benda bening yang dibatasi oleh dua bidang datar yang membentuk sudut tertentu satu sama lain. Prisma merupakan salah satu benda optik yang dapat mengarahkan sinar putih atau polikromatik menjadi sinar-sinar penyusun. Prisma optik adalah benda yang dapat tembus cahaya yang berotasi oleh dua bidang sisi yang membentuk sudut satu sama lain yang disebut sudut pembiasan A. Bila pada salah satu sisi prisma didatangkan suatu sinar PQ oleh prisma dibiaskan mendekati normal yaitu QR, kemudian keluar lagi dan dibiaskan oleh udara menjadi normal yaitu RS seperti pada gambar 2 berikut. Sudut yang dibentuk antara perpanjangan sinar datang terhadap sinar bias QS disebut sebagai deviasi dengan rumus. Dengan melakukan percobaan,
sudut datang yang diubah-ubah, maka akan menghasilkan sudut deviasi yang berubah-ubah juga. Dan sudut ini akan mencapai minimum dengan syarat I1 sama dengan R2. Sehingga terjadi sudut deviasi minimum dengan rumus jika pengukuran ini digunakan pada sudut A yang kecil, maka harga di M juga kecil, sehingga persamaan 3 dapat ditulis menjadi